Selamat datang di SDN 184 Buah Batu, Kota Bandung. Perkenalkan, nama saya Nina Kania. Kali ini saya ingin membagikan cerita best practice saya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika mengajar, saya akan dihadapkan dengan berbagai situasi yang mengharuskan saya untuk melakukan inovasi dan pendekatan pembelajaran yang tepat bagi kebutuhan belajar mereka. Berdasarkan hasil pengamatan selama mengajarkan IPAS kepada murid-murid saya, semangat dan minat murid tidaklah selalu sama, terutama menghadapi materi baru. Ada yang cepat memahami dan ada juga yang membutuhkan waktu untuk dapat menguasai materi. Oleh karena itu, saya perlu untuk melakukan persiapan rancangan pembelajaran yang bukan hanya bermakna, namun juga menyenangkan bagi mereka. Salah satu bentuk inovatif yang saya lakukan yaitu dengan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat, tidak hanya akan membantu mereka menguasai materi, namun akan menambah semangat mereka untuk lebih antusias dan menumbuhkan kecintaan mereka dalam proses belajar. Menghadapi tantangan yang saya hadapi dalam merancang pembelajaran diferensiasi, yang saya lakukan yaitu pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat. Hal ini saya lakukan sebagai upaya untuk menerima umpan balik terhadap pemikiran dan ide yang akan saya lakukan pada rancangan pembelajaran yang saya ajarkan. Yang kedua, melakukan pemetaan terhadap hasil analisis diagnostik dan non-diagnostik yang sebelumnya sudah saya lakukan. Yang ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, LKPD, dan video pembelajaran. Berikut proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, mengkondisikan murid, berdoa sebelum belajar, dan mengecek kehadiran. Dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib. Kira-kira gambar fenomena alam yang Ibu miliki ini cocoknya di benua mana? Guru memberikan pertanyaan pemantik sebagai bentuk apersepsi yang diupayakan untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam serta kemampuan berpikir kritis. Kita pelajari hari ini mengidentifikasi pembagian wilayah. Ibu harap kalian sudah tahu ya wilayah yang akan kita pelajari apa aja. Diakhiri pada kegiatan awal dengan cara guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan inti diawali dengan guru melakukan orientasi kepada murid dengan mengarahkan mereka untuk memperhatikan video pembelajaran. Dilanjutkan dengan membaca materi yang ada di buku teks. Pada tahap ini, saya mengimplementasikan diferensiasi konten dengan memfasilitasi kebutuhan anak auditori, visual, dan kinestetis. Pada video pembelajaran dilengkapi dengan narasi yang jelas dan mudah dipahami. Narasi ini memungkinkan murid auditori untuk menyerap informasi secara efektif melalui pendengarannya. Bagi murid yang visual, sangat membantu untuk memahami konsep yang sulit secara abstrak, dan bagi murid kinestetis, dengan mengamati simulasi dari suatu peristiwa atau proses, dapat membayangkan seolah-olah mereka sedang mengalami secara langsung. Kegiatan ini dilanjutkan dengan guru menyampaikan penguatan dari materi yang diajarkan. Berikut ada LKPD nanti yang harus kalian isi ya, seperti biasa. Nanti bisa diisi bersama-sama. Tahap berikutnya, guru membagikan LKPD kepada murid yang telah duduk secara berkelompok dan menjelaskan cara pengerjaan dari LKPD tersebut. Teknik yang dilakukan untuk menyelesaikan LKPD yaitu dengan window shopping, di mana setiap perwakilan kelompok dapat berkeliling ke kelompok lain untuk memperoleh informasi menyelesaikan LKPD. Setiap kelompok terdiri dari murid yang terkategori auditori, visual, dan kinestetis. Pengelompokan ini didasarkan agar setiap murid tidak terlabelkan.
Pada saat pengerjaan LKPD, setiap peserta didik mengerjakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Murid auditori melalui pendengarannya mampu memahami tugas yang harus dikerjakan melalui instruksi dari guru. Murid visual akan membantu pengerjaan LKPD dengan pengorganisasian informasi melalui konsep yang sudah dipelajarinya. Sedangkan murid kinestetis akan terlibat secara aktif dalam penyelesaian LKPD. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk memastikan setiap kelompok dapat menyelesaikan LKPD-nya masing-masing. Kita spin well. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Kita lihat siapa. Karena Raska tuh berdoanya semoga aku yang tampil. Nah, yuk jalan. Kelompok Raska, yuk ke depan. Kami dari kelompok penerapingan. Pada akhir kegiatan, setiap kelompok tampil ke depan kelas untuk presentasi. Pada tahap ini, terlaksana diferensiasi produk, di mana setiap kelompok terbagi pada moderator, pemateri, penjawab pertanyaan, dan notulensi. Perkenalkan, kami dari kelompok benua Australia akan mempresentasikan benua Australia. Setelah semua tampil, guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi dan presentasi. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang perbedaan geografis di setiap benua. Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan kembali terhadap materi dan mengajak murid untuk menemukan pesan moral terhadap materi yang sudah diajarkan. Di benua Afrika, benua Australia. Selanjutnya, kalau hutan tropis ada di mana? Guru bersama-sama dengan murid membuat kesimpulan dengan materi yang sudah diajarkan dan melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini. Sekian cerita best practice yang dapat saya bagikan. Bapak dan Ibu guru hebat, seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Mari kita terus berinovasi, berkolaborasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang bagi murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.